ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Alhamdulillah di malam minggu yang syahdu ya, di Semarang di sini syahdu, hujan. Kita masih berkumpul dan diberikan kenikmatan untuk belajar dan terus belajar ya. Malam minggu ini loh. Malam minggu tapi di sini Bapak dan Ibu guru hebat untuk hadir ya di Zoom ini ya, untuk sama-sama kita belajar ya, sharing informasi. Nanti juga mungkin dari ada pengalaman-pengalaman yang kita bisa sharingkan bersama-sama. Baik, izinkan saya share screen ya, Mbak Fadila ya. Silahkan Ibu. Ya, sudah tampak Mbak Fadila? Sudah. Baik, Bapak Ibu guru hebat Nusantara khususnya di PAUD ya, di pendidikan anak usia dini. Ini merupakan ranah yang sangat luar biasa ya. Di fase pondasi kita ini fase yang sangat penting untuk memberikan bekal untuk anak didik kita nantinya ke depannya agar mereka kokoh untuk menghadapi tantangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi nantinya. Sehingga nanti kita juga harus bisa membekali mereka pada potensi-potensi yang sudah mereka miliki untuk bisa hidup bermasyarakat nanti ke depannya. Baik, saya hari ini akan sedikit nanti kita akan berdiskusi bersama, memberikan informasi, sharing bersama, sama-sama kita belajar ya terkait dengan bagaimana orientasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada kurikulum Merdeka di Satuan PAUD. Pada dasarnya kita tidak memungkiri ya, semakin tahun semakin bertambah jumlah anak-anak yang membutuhkan perhatian ya. Di jenjang PAUD sendiri pada dasarnya kita sudah inklusif. Kenapa? Karena pada dasarnya PAUD itu menerima seluruh keragaman anak. PAUD itu menerima seluruh keunikan anak. Di PAUD kita menerima seluruh potensi yang dimiliki anak ya, dijadikan satu kesatuan. Jadi kalau berbicara tentang inklusif ya, atau PAUD inklusif, sebenarnya kita sudah inklusif ya, di PAUD itu sendiri sudah inklusif. Nah, merujuk pada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 ya, terkait dengan standar nasional pendidikan dan peraturan menteri yang terkait dengan standar isi PAUD. Di sana disebutkan ya bahwa salah satunya adalah dengan adanya layanan pendidikan yang diberikan pada jenjang PAUD ini, harapannya para pendidik dapat memfasilitasi seluruh peserta didik ya, dari kalangan manapun ya, dari aneka daerah, suku, bangsa, ras, etnik, agama dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau berbicara terkait dengan layanan pemerataan pendidikan atau kita menyebut dengan education for all, pendidikan untuk semua. Jadi semua anak berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama. Sesuai dengan laju perkembangan mereka, yang masing-masing anak pasti berbeda. Masing-masing anak unik, punya potensi, kemudian laju perkembangannya juga berbeda, kemudian dari latar belakang yang berbeda, baik sosial, ekonomi, ras, suku, bangsa, serta termasuk anak-anak yang spesial, ya, anak-anak dengan berkebutuhan khusus, ya. Apa sih sebenarnya anak-anak berkebutuhan khusus? Kalau kita memandang anak-anak berkebutuhan khusus, cara pandangnya pasti ketika diinklusi pasti harus ada anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Sebenarnya kalau kita memandang lagi lebih luas tadi, bahwa sebuah proses pendidikan yang inklusif itu sendiri pada dasarnya menerima seluruh keanekaragaman yang dimiliki oleh anak ya, termasuk di dalamnya mereka yang berkebutuhan khusus. Nah, kita cermati lagi gitu ya, lebih spesifik lagi terkait dengan anak berkebutuhan khusus yang memiliki makna ya. Saya mengambil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Dikatakan bahwa anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, emosional
yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya, ya, atau anak-anak pada usianya. Jadi sebenarnya yang membutuhkan perhatian khusus sebenarnya tidak hanya mereka yang mungkin mengalami gangguan ataupun hambatan, ya, ataupun kelainan, tapi yang secara signifikan mereka juga memiliki kemampuan-kemampuan lebih, ya, seperti anak-anak yang memiliki kecerdasan istimewa dan bakat-bakat istimewa. Sebenarnya mereka juga termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus, ya, karena layanan yang diberikan juga berbeda dengan anak-anak pada usianya. Ya, mereka memiliki kelebihan-kelebihan dan potensi-potensi yang lebih dibandingkan dengan anak-anak usianya. Nah, ini yang kita mungkin harus menyamakan persepsi dulu, ya, karena kaitannya dengan nanti bagaimana implementasi di dalam proses pendidikan anak dengan kebutuhan khusus. Juga kita memandang bahwa ada anak-anak yang luar biasa juga, ya, yang hebat, yang mereka memiliki potensi yang melebihi anak-anak pada umumnya.